Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raditya Prasetyo, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam otonomi seluas-luasnya menurut Undang-Undang 1945. Kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga negara. Jika kekuasaan tidak selalu harus diikuti oleh legitimasi atau keabsahan, maka kewenangan adalah kekuasaan yang harus memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, maka kewenangan merupakan hak moral untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik. Sedangkan yang dimaksud dengan urusan adalah segala aktivitas yang dapat dilaksanakan sebagai hasil dari kewenangan yang ada. Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan yang mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Hubungan kewenangan antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Berdasarkan doktrin, pada suatu negara, kesatuan kekuasaan pemerintahan adalah wewenang pemerintah pusat yang kemudian diselenggarakan dengan berdasarkan asas sentralisasi dan desentralisasi. Namun demikian, Muhsan mengakui bahwa kedua sistem tersebut hanyalah terbatas sebagai model, sebab secara empiris tidak satupun negara yang secara ekstrim pemerintahannya bersifat sentralistis ataupun sepenuhnya bersifat desentralisasi. Dianutnya desentralisasi dalam organisasi negara tidak berarti ditinggalkannya asas sentralisasi karena kedua asas tersebut tidak bersifat dikotomis, melainkan kontinum. Oleh karena itu, otonomi daerah yang pada hakikatnya mengandung kebebasan dan keleluasaan berprakarsa memerlukan bimbingan dan pengawasan pemerintah, sehingga tidak menjelma menjadi kedaulatan. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah ciptaan pemerintah. Walaupun demikian, hubungan antara daerah otonom dan pemerintah adalah hubungan antara organisasi yang bersifat saling berbalasan. Pembagian kewenangan dalam hubungan pusat dan daerah adalah menyangkut pembagian urusan rumah tangga atau dalam bahasa peraturan perundangan disebut dengan urusan pemerintahan. Menurut Nimatul Huda, pada hakikatnya, urusan pemerintahan terbagi dalam dua kelompok. Pertama, urusan pemerintahan yang sepenuhnya diselenggarakan oleh pemerintah tanpa asas desentralisasi. Berbagai urusan pemerintahan tersebut secara eksklusif menjadi wewenang pemerintah, baik pemerintah negara kesatuan maupun pemerintah negara federal. Kedua, meski sejumlah urusan pemerintahan lain dapat diselenggarakan dengan asas desentralisasi, berbagai urusan pemerintahan tersebut tidak pernah secara eksklusif atau sepenuhnya menjadi wewenang daerah otonom. Di luar dari sejumlah urusan pemerintahan yang tidak dapat diselenggarakan oleh pemerintah subnasional. Selanjutnya ada sistem rumah tangga formal. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus suatu urusan pemerintahan semata-mata didasarkan pada keyakinan bahwa suatu urusan pemerintahan akan lebih baik dan berhasil kalau diurus dan diatur oleh suatu pemerintahan tertentu, dan begitu pula sebaliknya. Satu-satunya pembatasan terhadap daerah adalah bahwa daerah tidak boleh mengatur apa yang telah diatur oleh undang-undang dan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Apabila pihak yang lebih tinggi kemudian mengatur apa yang tadinya telah diatur oleh daerah, maka peraturan daerah yang bersangkutan sejak itu tidak berlaku lagi. Kemudian ada sistem rumah tangga material. Dalam sistem rumah tangga material, ada pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang rinci antara pusat dan daerah. Urusan pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah ditetapkan dengan pasti. Sistem rumah tangga material berpangkal tolak ada pemikiran bahwa memang ada perbedaan mendasar antara urusan pemerintahan pusat dan daerah. Daerah dianggap memang memiliki ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat. Ini berangkat dari pemikiran bahwa urusan-urusan pemerintahan itu dapat dipilah-pilah dalam berbagai lingkungan satuan pemerintahan. Kemudian ada sistem rumah tangga nyata. Dalam sistem ini, penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau real, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang real dari daerah maupun pemerintah pusat, serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Disebut nyata karena isi rumah tangga daerah didasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata.
Sementara sistem rumah tangga material menurut Bagirmanan lebih merangsang timbulnya ketidakpuasan daerah dan spanning hubungan antara pusat dan daerah. Persoalan otonomi bukanlah persoalan hukum dan pemerintahan saja, akan tetapi ia menyangkut juga aspek sosial, politik, budaya, ekonomi, dan lain sebagainya, sehingga persoalan tersebut tidak mungkin dikaji secara monodisipliner, akan tetapi harus secara multi atau interdisipliner. Sepintas mengenai otonomi. Dalam kepustakaan, dikenal dua bentuk otonom, yaitu otonomi terbatas dan otonomi luas. Menurut Bagirmanan, suatu otonomi dapat digolongkan sebagai otonomi terbatas apabila, pertama, urusan-urusan rumah tangga daerah ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara tertentu pula. Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dan ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah. Adapun definisi asas-asas yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Sebagai pondasi daripada jalannya pemerintahan otonomi daerah tersebut, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut. A. Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. B. Dekonsentrasi adalah pelimpahan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. C. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Akan tetapi, dengan terbentuknya daerah otonom dengan terjadinya penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah otonom, tidak berarti bahwa daerah otonom sudah terlepas dari pengawasan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tetap memiliki akses untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Pada desentralisasi, pembagian kewenangan antara pusat dan daerah tidak ditentukan dari sifat urusan, tapi lebih ditujukan pada manfaat. Apakah suatu urusan lebih manfaat jika diurus oleh pusat atau diserahkan kepada daerah? Kemudian kita masuk ke hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka otonomi seluas-luasnya. Hubungan pusat dan daerah merupakan sesuatu yang banyak diperbincangkan karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan upaya tarik-menarik kepentingan atau spanning of interest antara kedua satuan pemerintahan. Hubungan pusat dan daerah terjadi sebagai akibat adanya pemencaran penyelenggara negara dan pemerintahan atau pemencaran kekuasaan ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil yang dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk. Model pemerintahan pusat dan pemerintah daerah mengutip pendapat Clark dan Stewart dalam buku yang berjudul Pengawasan Terpusat Terhadap Daerah oleh Nimatul Huda dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu A. Pertama, the relative autonomy model, B. Kedua, the agency model, dan C yang ketiga adalah the interaction model. Kemudian kita masuk ke konsep hubungan kewenangan pusat dan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. A. Urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut dimaksudkan sebagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat dan oleh karena itu tidak berhubungan dengan asas desentralisasi atau otonomi. Urusan pemerintahan yang absolut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat dalam pasal 10 ayat 1 antara lain 1. Politik luar negeri, 2. Keamanan, 3. Pertahanan, 4. Justisi, 5. Moneter dan fiskal nasional, dan 6. Agama. Kemudian yang B, urusan pemerintahan konkuren. 1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain A. Pendidikan, B. Kesehatan, C. Pekerjaan dan umum dan penataan ruang, D. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, E. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan F. Sosial. 2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar antara lain A. Tenaga kerja, B. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
C. Pangan. D. Pertahanan. E. Lingkungan hidup. F. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. G. Pemberdayaan masyarakat dan desa. H. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. I. Perhubungan. J. Komunikasi dan informatika. K. Koperasi, usaha kecil dan menengah. L. Penanaman modal. M. Kepemudaan dan olahraga. N. Statistik. O. Persandian. P. Kebudayaan. Q. Perpustakaan. Dan R. Kearsipan. 3. Urusan pemerintahan pilihan antara lain A. Kelautan dan perikanan. B. Pariwisata. C. Pertanian. D. Kehutanan. E. Energi dan sumber daya mineral. F. Perdagangan. G. Perindustrian. Dan H. Transmigrasi. C. Urusan pemerintahan umum. Pemerintah pusat juga diberikan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum yang diatur dalam pasal 25 ayat 1 yang antara lain 1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. 4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah, provinsi, dan daerah, kabupaten, atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan 7. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.